Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laurini Solihah, mahasiswi pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gresik. Dalam video kali ini, saya akan memberikan beberapa cara menerapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah COVID-19 yang baik dan benar. Yang pertama adalah memakai masker double. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah masker medis yang hanya digunakan satu helai saja dapat memblokir 56,1% partikel dari percobaan batuk. Sementara itu, satu helai masker kain hanya bisa memblokir 51,4%. Namun, bila keduanya dikombinasikan dengan masker kain di atas masker medis, bisa memblokir hingga 85,4% partikel udara. Selain itu, diketahui juga bahwa masker medis yang digunakan dengan menyilangkan talinya pada telinga serta memasukkan lipatan masker ke bagian dalam dapat menghalau 77% partikel dari simulasi batuk yang sudah dilakukan. Seiring dengan melonjaknya kasus positif di berbagai negara, penggunaan masker double kini dianjurkan untuk meningkatkan keamanan. Sebelumnya, masyarakat hanya dianjurkan memakai satu masker, baik itu masker kain, masker bedah, atau masker KN95. Namun, keefektifan perlindungan dari virus corona diyakini dapat meningkat jika menggunakan masker double. Meski penggunaan masker double direkomendasikan, kita perlu tahu cara yang tepat dalam memakainya. Salah satu hal yang sering salah adalah kombinasi masker yang digunakan. Gunakan kombinasi masker yang tepat, yaitu masker kain di atas masker bedah. Hindari kombinasi masker lainnya, terutama kombinasi dua masker bedah, serta masker KN95 atau N95 dengan masker jenis lain. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan adalah kegiatan yang sederhana, tapi mampu membantu melindungi kita dan keluarga dari berbagai penyakit menular. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, mencuci tangan menjadi salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sayangnya, masih ada orang yang menganggap enteng masalah mencuci tangan dan cenderung melakukannya asal-asalan. Padahal mencuci tangan perlu dilakukan dengan cara yang benar agar efektif untuk mencegah penularan penyakit. Karena itu, ketahuilah cara mencuci tangan yang benar di sini. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Untuk menerapkan social distancing, setiap orang harus menjaga jarak paling tidak sekitar 6 kaki atau setara 1,8 meter dari seseorang yang kita tidak yakin terkait kesehatannya. Risiko ini akan lebih tinggi jika kita melakukan kontak terlalu dekat dalam waktu yang lama. Terlebih lagi jika orang tersebut tidak menggunakan masker. Meskipun terlihat sehat-sehat saja, pastikan untuk selalu menjaga jarak kurang lebih 2 meter sebagai pencegahan. Penyebaran penyakit ini dapat terjadi saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin berbicara, hingga tetesan liur keluar dari mulut atau hidung dan terbang ke udara. Tetesan tersebut dapat terhirup dan sampai ke paru-paru yang akhirnya menimbulkan infeksi. Meski tidak menimbulkan gejala, tetapi seseorang yang terinfeksi lebih berperan terhadap penyebaran COVID-19 karena menganggap dirinya sehat. Yang keempat, yaitu menghindari kerumunan. Selain 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi.
Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dan yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja tanpa kita tahu. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kita dapat terpapar virus ini. Oleh karena itu, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu saat pulang ke rumah keadaan kita masih sama. Baiklah, itu tadi beberapa cara yang dapat saya sampaikan untuk menerapkan 5M yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.